Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Pada video kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang keempat. Adapun materi atau pembahasan yang akan dibahas pada analisis kompleks pertemuan keempat ini yaitu tentang bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Di sini saya membagi materi pada pertemuan keempat ini menjadi dua judul. Judul yang pertama yaitu bentuk polar dan eksponen bilangan kompleks, dan judul yang kedua yaitu bentuk pangkat dan akar bilangan kompleks. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang bentuk polar dan eksponen bilangan kompleks. Secara umum, bilangan kompleks itu memiliki bentuk umum kan, yaitu Z sama dengan X ditambah IY, di mana bentuk geometrisnya itu melalui titik X, Y. Namun, bilangan kompleks dapat dinyatakan dengan bentuk yang lain, yaitu bentuk koordinat kutub atau bentuk polar. Dengan bentuk bilangan kompleksnya yaitu Z sama dengan R, theta. Nah, hal ini dapat dibuktikan pada gambar berikut. Pada gambar itu terlihat bahwa ada sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X itu merupakan sumbu real Z dan sumbu Y itu merupakan sumbu imajiner Z, seperti yang kita pelajari pada bentuk geometri sebelumnya. Dan R itu merupakan modulus dari Z, dan modulus Z itu merupakan titik temu antara titik X dan juga titik Y. Nah, berarti bentuk polar dari bilangan kompleks X, Y itu menjadi R, theta, sehingga X sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta, di mana theta itu sama dengan arcus tan Y per X. Seperti yang saya katakan tadi, di mana R itu sama dengan modulus Z, mengingat modulus Z itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi nanti kalau kita akan mencari R, itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dengan theta itu merupakan sudut antara sumbu X positif dengan garis OZ, di mana titik O itu merupakan titik 0,0 dan Z itu merupakan titik temu antara titik X dan titik Y. Nah, jadi diperolehlah bentuk umum pada bentuk polar bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, atau Z sama dengan R, theta. Nah, terlihat kan perbedaannya? Kalau pada bentuk umum yang sebelumnya itu Z sama dengan X ditambah IY atau Z sama dengan X, Y. Nah, kalau dalam bentuk polar atau bentuk kutubnya itu menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, atau Z sama dengan R, theta. Sekarang kita lanjut pada definisi lainnya, di mana yang sebelumnya itu diketahui bahwa Z sama dengan R, theta atau Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, sudut theta itu disebut argumen dari Z, sehingga ditulis arc Z atau ARG Z, tapi dibaca dengan argumen Z. Dengan theta itu memiliki batas, yaitu theta lebih besar dari 0 atau theta lebih kecil dari 2pi. Nah, itu jika besar sudut tetanya itu positif ya. Namun jika sudut tetanya itu negatif, berarti theta lebih besar daripada min pi atau theta lebih kecil dari pi. Nah, itu disebut argumen utama dari Z. Sehingga kita simpulkan tadi menjadi theta itu sama dengan argumen Z. Nah, jadi untuk pembatasan tetanya ini digunakan salah satu saja ya. Jika positif itu tadi yang digunakan theta lebih besar dari 0 atau theta lebih kecil dari 2pi. Nah, jika tetanya itu sudutnya negatif, berarti theta lebih besar dari min pi atau theta lebih kecil dari pi.
selanjutnya pada definisi lainnya yaitu dua bilangan kompleks di mana ada Z1 itu sama dengan R1, theta 1 itu sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Sedangkan Z2 itu sama dengan R2, theta 2 itu sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, keduanya itu dikatakan sama apabila Z1 sama dengan Z2 itu dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan nilai dari theta 1 itu sama dengan nilai theta 2. Nah, jadi jika R1-nya itu 4, berarti R2-nya juga harus 4. Nah, misalnya theta 1-nya itu 45, berarti theta 2-nya itu juga harus 45. Nah, selain penulisan bilangan kompleks yang tadi itu yang Z sama dengan R, Q atau Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta itu dapat disingkat menjadi R cis theta. Itu sama ya pengertiannya seperti R cos theta ditambah I sin theta, namun disingkat berarti cis. C-nya itu cos, I-nya itu ya huruf I imajiner, sedangkan S-nya itu ya sin, jadi R cis theta. Nah, selain dari penulisan dalam bentuk polar, ada juga bilangan kompleks dalam bentuk penulisan Euler atau bentuk eksponennya, di mana Z itu sama dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, itu kan bentuk umum dari bilangan kompleks dalam bentuk eksponen. Nah, kalau bentuk dari sekawannya itu menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat min I theta. Nah, yang sebelumnya sudah dipelajari kan tentang bentuk sekawan. Nah, jadi bentuk eksponen bilangan kompleks yang awalnya itu Z sama dengan X ditambah IY atau X, Y itu menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, dengan diketahui bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi pada intinya sama ya, kalau dalam bentuk polar itu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kalau dalam bentuk eksponen itu menjadi R dikali E pangkat I min theta, dengan diketahui E pangkat I min theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, di sini dimisalkan bahwa Z sama dengan R dikali E pangkat I min theta. Dengan menggunakan aturan eksponen yang sebelumnya pada bilangan kompleks, yaitu diperoleh Z pangkat N itu sama dengan R dikali E pangkat I theta dipangkatkan N itu sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I kali N kali theta. Nah, jika R sama dengan 1, maka bentuk eksponen yang didapat yaitu Z pangkat N sama dengan kita masukkan nilai dari Z-nya tadi, di mana itu R dikali E pangkat I min theta. Nah, karena R-nya 1, berarti kita hanya tinggal menuliskan E pangkat I min theta dipangkatkan dengan N. Sehingga diperoleh Z pangkat N dengan R sama dengan 1, yaitu sama dengan E pangkat I dikali N dikali theta, dengan N itu merupakan bilangan bulat positif, itu bisa 0, 1, atau 2, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal, di mana soalnya yaitu nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 6 ditambah 6i dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Nah, kita kan sudah pelajari tadi bentuk polar dan bentuk eksponen. Sekarang kita melatihnya dalam bentuk soal. Nah, diketahui bahwa Z sama dengan 6 ditambah 6i. Jadi, untuk mengubahnya menjadi bentuk polar dan bentuk eksponen, berarti kita harus mencari R-nya dulu, di mana pada bentuk polar dan bentuk eksponen itu terdapat nilai R. Nah, R itu kan sama dengan modulus Z, di mana modulus Z itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita masukkan nilai X-nya dan kita masukkanlah nilai Y-nya. Nah, nilai X dan Y itu didapat dari Z sama dengan 6 ditambah 6i.
Berarti X-nya itu yang 6 di awal itu berarti 6, sedangkan Y-nya itu yang diikuti oleh imajiner, berarti 6I, berarti 6 juga ya. Jadi R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu berarti akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti sama dengan akar 36 ditambah 36, sama dengan akar 72. Atau kita bisa sederhanakan menjadi akar 36 dikali 2. Jadi kita keluarkan menjadi 6 akar 2. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan R sama dengan 6 akar 2, kita cari nilai dari tetanya, di mana rumus yang sebelumnya itu ada tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, Y dan X-nya kan udah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja nih. Jadi, tan theta sama dengan 6 per 6, berarti tan theta sama dengan 1. Maka theta itu sama dengan arcus tan 1. Nah, kita cari nih yang sudut berapa, tannya itu sama dengan 1. Nah, karena dia positif, berarti dia berada pada kuadran yang pertama. Nah, setelah dilihat pada tabel trigonometri bahwa hasil dari arcus tan 1 atau pada sudut yang keberapa hasilnya tan itu sama dengan 1, itu pada sudut yang 45 derajat. Jadi didapat theta sama dengan 45 derajat. Nah, kalau diubah 45 derajat itu menjadi 1/4pi. Setelah kita dapatkan nilai dari R dan juga tetanya, tinggal kita masukkan pada bentuk umum dari bentuk polar dan bentuk eksponennya, di mana bentuk eksponen tadi yaitu Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi bentuk polarnya itu 6 akar 2 buka kurung cos 1/4 theta ditambah I sin 1/4 theta. Nah, itu merupakan bentuk polarnya ya. Nah, kalau disingkat seperti yang tadi sebelumnya, itu menjadi Z sama dengan 6 akar 2 cis 1/4 theta, di mana C-nya itu cos, I-nya itu imajiner I tadi, sedangkan S-nya itu sin. Jadi sama ya pengertiannya, menjadi 6 akar 2 buka kurung cos 1/4 theta ditambah I sin 1/4 theta. Nah, kalau bentuk eksponennya tadi itu kan bentuk umumnya itu Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali N dikali theta. Nah, sehingga dari soal itu diperoleh bahwa bentuk eksponennya itu sama dengan Z sama dengan 6 akar 2 dikali E pangkat 1/4 theta I. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi pada contoh yang kedua, di mana soalnya itu tetap sama ya, menyatakan dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Namun bedanya itu nilai dari bilangan kompleksnya atau bentuk dari bilangan kompleksnya, yaitu Z sama dengan 2 dikurang 2I. Nah, sama ya seperti sebelumnya tadi, kita harus mencari nilai R dan juga nilai dari tetanya. Nah, R-nya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X-nya itu kan 2, sedangkan Y-nya itu min 2, sehingga R sama dengan X kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sehingga hasilnya itu menjadi akar 2 pangkat 2 itu 4, min 2 pangkat 2 itu juga 4, jadi sama dengan akar 8. Nah, kalau disederhanakan itu menjadi akar 4 dikali 2. Nah, akar 4-nya kita keluarkan menjadi 2 akar 2. Nah, itu nilai dari R-nya. Selanjutnya kita cari nilai dari tetanya, di mana rumusnya itu tan theta sama dengan Y per X. Nah, kita masukkan nilai dari Y-nya itu min 2, sedangkan nilai dari X-nya itu 2. Jadi tan theta sama dengan min 2 dibagi 2, sehingga tan theta sama dengan min 1. Jadi theta itu sama dengan arcus tan min 1. Sehingga jadi kita harus cari yang nilainya tan itu sama dengan min 1, berarti dia di sudut berapa gitu. Nah, karena dia min 1 berarti itu negatif, maka terletak pada kuadran yang keempat, sehingga didapat kalau berdasarkan tabel trigonometri hasil dari arcus
tan min 1 itu sama dengan 335 derajat. Nah, jadi didapat ya bahwa tetanya itu sama dengan 335 derajat karena hasil dari tan 335 derajat itu sama dengan min 1. Nah, sehingga 335 derajat itu tadi diubah menjadi 7pi per 4. Nah, jadi didapat tetanya itu sama dengan 7pi per 4. Nah, setelah kita dapat R dan juga tetanya, tinggal kita masukkan pada bentuk umum polar dan bentuk umum eksponen. Sehingga bentuk polarnya itu menjadi Z sama dengan 2 akar 2 buka kurung cos 7pi per 4 ditambah I sin 7pi per 4. Nah, itu merupakan bentuk umum dari bentuk polar ya. Dimana bentuk umum dari bentuk polar bilangan kompleks itu Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, selanjutnya bisa disederhanakan lagi menjadi 2 akar 2 cis 7 per 4 theta. Nah, kalau bentuk eksponennya itu menjadi 2 akar 2 dikali E pangkat I dikali 7 per 4 pi. Nah, dimana bentuk polarnya itu bentuk umumnya kan R dikali E pangkat I theta. Nah, di sini ada juga ya gambar atau bentuk geometris dari bentuk bilangan kompleks Z sama dengan 2 dikurang 2i, di mana terdapat titik temu antara titik X pada sumbu real X dan titik Y pada sumbu imajiner Y, yaitu 2 dikurang 2i, berarti di X-nya tuh 2, sedangkan di titik ya sumbu Y-nya itu min 2. Nah, sehingga terdapat pada tadi kuadran yang keempat, yaitu pada 7pi per 4. Nah, sekarang kita lanjut pada judul yang kedua, yaitu bentuk pangkat dan akar bilangan kompleks. Nah, bentuk pangkatnya itu dibagi menjadi 2 ya, ada perkalian dan pembagian. Nah, di sini pertama kita bahas tentang perkalian, di mana dengan menggunakan bentuk polar yang sebelumnya tadi, yaitu Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, di sini dimisalkan ada 2, di mana ada Z1 dan juga Z2. Nah, di mana Z1-nya itu sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 itu sama dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, selanjutnya kita kalikan ya nilai dari Z1 dikali Z2. Nah, berarti tinggal kita jabarkan ya, sehingga Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2. Nah, sama ya seperti perkalian pada operasi bilangan kompleks umumnya, di mana dikelompokkan yang real dengan real dan yang ada imajiner dengan imajiner. Nah, selanjutnya itu ditambahkan I buka kurung sin theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos buka kurung lagi theta 1 ditambah theta 2 ditambah I dikali sin buka kurung theta 1 ditambah theta 2. Nah, jadi dapat disimpulkan hasil dari perkalian Z1 sama dengan Z2 itu sama dengan argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2, atau argumen Z1 ditambah argumen Z2. Sehingga generalisasi dari hasil yang Z1 dikali Z2 tadi itu membentuk Z1 dikali Z2 dikali sampai ke Zn itu sama dengan R1 dikali R2 dikali sampai ke Rn buka kurung cos buka kurung lagi theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai ke theta n ditambah I sin buka kurung theta 1 ditambah theta 2 sampai ke theta n, dan
mengakibatkan jika Z1, Z2 sampai ke Zn itu sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta seperti pada bentuk polar yang sebelumnya. Nah, hal itu berakibat pada Z pangkat N itu sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N, sehingga Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N buka kurung cos N dikali theta ditambah I sin N theta. Nah, jadi hasil perkalian dari bentuk pangkat pada bilangan kompleks yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N buka kurung cos N dikali theta ditambah I sin N dikali theta. Dan terkhusus untuk R sama dengan 1 itu termasuk dalam dalil De Moivre karena menghasilkan cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N. Nah, karena R-nya sama dengan 1 jadi nggak perlu ditulis ya, sehingga hasilnya sama dengan cos N dikali theta ditambah I sin N dikali theta dengan N-nya itu tadi bilangan asli. Nah, jadi seperti itu ya bentuk pangkat dari bilangan kompleks dengan operasi perkalian. Selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian untuk bentuk pangkat dari bilangan kompleks. Nah, sama seperti pada perkalian tadi ya, dengan menggunakan permisalan Z1 dan Z2. Dengan Z1 sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan Z2-nya itu sama dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, jadi kita bagi ya. Jadi Z1 per Z2 itu sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, jadi untuk mengoperasikannya kita harus mengalihkannya dengan akar sekawan dari penyebutnya, sehingga Z1 per Z2 itu sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 itu dikalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut tadi, dikalikan dengan R2 buka kurung cos theta 2 dikurang I sin theta 2 dibagi dengan R2 buka kurung cos theta 2 dikurang I sin theta 2. Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu Z1 per Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurang I kuadrat dikali sin theta 1 dikali sin theta 2 dibagi R2 kuadrat buka kurung cos kuadrat theta 2 dikurang min 1 sin kuadrat theta 2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan ya yang sesama bilangan real dengan bilangan imajiner, sehingga kita juga harus memasukkan nilai dari I kuadrat yang tadi, di mana I kuadrat itu merupakan bilangan imajiner pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Itu berarti I kuadrat itu nilainya min 1. Nah, jadi kita masukkan ya. Jadi Z1 per Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 2 dikurang min 1 dikali sin theta 2 dikali sin theta 1 dibagi R2 kuadrat buka kurung cos kuadrat theta 2 dikurang min 1 sin kuadrat theta 2. Nah,
Jadi kita kelompokkan lagi ya, yang bilangan real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Sehingga hasil akhirnya itu diperoleh Z1 per Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin buka kurung theta 1 dikurang theta 2. Kemudian dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, karena yang di bawahnya tadi itu udah dicoret sama yang di atas. Sehingga Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 per R2 buka kurung cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I dikali sin buka kurung theta 1 dikurang theta 2. Sehingga jika disimpulkan hasilnya itu akan sama dengan argumen Z1 per Z2 itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2 atau sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Nah, kalau yang di sebelumnya itu kan ada argumen Z1 dikali Z2 berarti theta 1 ditambah theta 2 atau sama dengan argumen Z1 ditambah Z2. Nah, kalau yang pembagian itu menjadi argumen Z1 dibagi Z2 itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2 atau sama dengan argumen Z1 dikurang Z2. Nah, akibatnya jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, jadi 1 per Z itu sama dengan 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Untuk 1 per Z pangkat N itu sama dengan 1 dibagi R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, karena tadi bentuk dari cosnya itu tetanya negatif, jadi dipindah ke bawah ya. Sehingga nanti cosnya itu menjadi positif, jadi cos theta aja bukan cos min theta. Sehingga setelah pembilang dan penyebutnya tadi itu dikalikan dengan bilangan sekawannya, bilangan sekawan penyebutnya, diperoleh bahwa 1 per Z pangkat N itu sama dengan 1 per R pangkat N buka kurung cos min N theta ditambah I sin min N theta. Nah, kalau pada perkalian tadi kan diperoleh kesimpulannya itu Z pangkat N sama dengan R pangkat N buka kurung cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, kalau untuk operasi pembagiannya pada bentuk pangkat itu diperoleh 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N buka kurung cos min N theta ditambah I sin min N theta. Nah, seperti itu ya untuk bentuk pangkatnya. Selanjutnya kita masuk pada bentuk akar bilangan kompleks, di mana suatu bilangan W itu disebut akar ke N bilangan kompleks Z jika Z pangkat N itu sama dengan W. Nah, atau dapat kita ubah bentuknya itu menjadi Z sama dengan W pangkat 1 per N. Nah, jika di sini diketahui Z sama dengan Rho buka kurung cos pi ditambah I sin pi, akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, yang diketahui sebelumnya itu kan ada Z pangkat N sama dengan W, maka Rho pangkat N buka kurung cos N pi ditambah I sin N pi itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi Z pangkat N sama dengan W itu sama dengan artinya Rho pangkat N buka kurung cos N dikali pi ditambah I sin N dikali pi itu sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Ya, karena Z pangkat N itu tadi sama dengan W. Nah, jadi Rho pangkat N dikali cos N pi ditambah I sin N pi itu sama dengan Z pangkat N, sedangkan W itu ya R buka kurung cos pi ditambah I sin pi.
sehingga diperoleh bahwa rho pangkat N itu sama dengan R. Betul ya, kita lihat pada bentuk awalnya tadi. Dan NP itu sama dengan theta ditambah 2 Kpi. Nah, ini merupakan ketentuan ya dari bentuk akar bilangan kompleks. Dengan K-nya itu merupakan bilangan bulat. Akibatnya yang diperoleh itu dari rho pangkat N sama dengan R tadi, maka rho sama dengan R pangkat 1/N, atau rho sama dengan akar N dari R. Dan Pi-nya itu diperoleh theta ditambah 2 Kpi per N. Dari bentuk awalnya tadi itu N dikali Pi sama dengan theta ditambah 2 Kpi. Dengan K-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, sehingga dengan demikian didapat akar ke N dari bilangan kompleks yang awalnya itu tadi W sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Itu bentuk dari akar bilangan kompleksnya itu menjadi Z sama dengan R pangkat 1/N buka kurung cos, kita masukkan nilai dari Pi-nya tadi yaitu theta ditambah 2 Kpi per N. Kita tambahkan dengan I sin, masukkan lagi nilai dari Pi-nya tadi yaitu theta ditambah 2 Kpi per N. Atau kita bisa mengubah bentuknya itu menjadi Z sama dengan akar N dari R buka kurung cos theta ditambah 2 Kpi per N ditambah I sin buka kurung theta ditambah 2 Kpi per N. Dengan K-nya itu tadi merupakan bilangan bulat dan N-nya itu merupakan bilangan asli. Nah, di sini jika N itu merupakan akar yang berbeda yang memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Nah, untuk memudahkannya kita pilih bilangan bulat di mana K-nya itu merupakan 0, 1, 2 sampai ke N kurang 1. Jadi K-nya itu harus lebih kecil dari N. Berarti K-nya itu N kurang 1. Kalau N-nya itu ada 2 berarti K-nya itu cuma sampai 1. Nah, seperti itu ya. Dengan Pi-nya tadi yang theta ditambah 2 Kpi per N itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 2 Pi. Sehingga akan didapatlah nilai dari Z1, Z2, Z3 sampai ke Zn sebagai akar ke N dari W, yaitu bentuk dari akar bilangan kompleksnya itu tadi. Sekarang kita masuk pada contoh soal di mana tentukan Z sama dengan min 1 ditambah I dipangkatkan 1/3. Nah, kita diminta untuk menentukan dengan bentuk akarnya atau bentuk dari akar bilangan kompleksnya. Nah, di sini kita tentukan dulu dalam bentuk polarnya agar kita mengetahui nilai dari R dan juga nilai dari tetanya. Sama seperti sebelumnya tadi, berarti kita tentukan R-nya itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, didapat bahwa X-nya itu tadi min 1 dan Y-nya itu 1, sehingga R sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya untuk tetanya itu kita dapat dari tan theta sama dengan Y per X. Nah, di mana Y-nya itu 1 sedangkan X-nya itu min 1, sehingga diperoleh tan theta sama dengan min 1, sehingga theta sama dengan arcus tan min 1. Nah, jadi diperoleh bahwa yang memenuhi nilai tan-nya itu sama dengan min 1 yaitu sudut 135 derajat, sehingga theta sama dengan 135 derajat atau kita ubah menjadi bentuknya 3 Pi per 4. Jadi bentuk polarnya itu menjadi Z sama dengan akar 2 buka kurung cos 3/4 Pi ditambah I sin 3/4 Pi. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk akar itu menjadi Z sama dengan akar 2 buka kurung cos 3/4 Pi ditambah 2 Kpi ditambah I buka kurung sin 3 Pi
per 4 ditambah 2 Kp. Nah, setelah didapat bentuk dari polar yang tadi, sekarang kita cari bentuk akar bilangan kompleksnya, di mana diperoleh tadi bentuk polarnya yaitu akar 2 buka kurung cos 3pi per 4 ditambah i sin 3pi per 4. Nah, karena dia itu tadi dipangkatkan 1/3, nah ini juga dipangkatkan 1/3 sehingga diperoleh akar 2 buka kurung cos 3pi per 4 ditambah 2kpi ditambah i sin buka kurung 3pi per 4 dikurang 2kpi dipangkatkan 1/3. Nah, kalau pada bentuk umumnya sebelumnya itu bentuk akarnya itu menjadi R pangkat N. Nah, di sini juga begitu. Jadi akar 2 dipangkatkan 1/3 buka kurung cos buka kurung lagi 3pi per 4 ditambah 2kpi per 3. Per 3-nya itu karena nilai N-nya. Nah, itu kan pangkatnya seharusnya 1/N, karena 1/3 berarti N-nya itu 3, makanya dibagi 3. Ditambah i sin buka kurung 3pi per 4 ditambah 2kpi dibagi 3 lagi, dengan k-nya itu 0, 1, dan 2. Kenapa? Karena N-nya itu tadi bernilai 3. Nah, nilai K itu tadi kan harus N dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 itu 2. Jadi K-nya itu cuma sampai 2, dari 0 sampai ke 2. Nah, sekarang kita cari yang dari 0, di mana K sama dengan 0, itu berarti nilai dari Z1-nya yaitu akar 2 pangkat 1/3 buka kurung cos dikali 3pi per 4 dibagi 3 ditambah i sin dikali 3pi per 4 dibagi 3. Nah, kenapa 2kpi-nya itu hilang? Karena k-nya itu bernilai 0, sehingga tinggal 3pi per 4 dibagi 3. Nah, hasil dari k sama dengan 0 itu diperoleh bahwa 2 pangkat 1/6 dikali cis pi per 4. Nah, 2 pangkat 1/6 itu didapat dari R pangkat N nya tadi, yaitu akar 2 pangkat 1/3. Nah, akar 2 itu kan bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 1/2, sehingga 2 dipangkatkan 1/2 dikali 1/3 jadi 2 pangkat 1/6. Nah, cis pi per 4 itu berarti cos ditambah i sin pi per 4 itu didapat dari 3pi per 4 dibagi 3 ditambah 3pi per 4 dibagi 3. Nah, jadi hasilnya itu menjadi 6pi per 4 dibagi lagi 3, sehingga bentuk sederhananya menjadi pi per 4. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1 itu berarti akar 2 pangkat 1/3 buka kurung cos 3pi per 4 ditambah 2pi per 3 ditambah i sin 3pi dibagi 4 ditambah 2pi dibagi 3. Nah, karena k-nya itu sama dengan 1, jadi tidak perlu ditulis. Jadi tinggal 3pi per 4 ditambah 2pi dibagi 3. Sehingga hasil untuk K sama dengan 1 itu sama dengan 2 pangkat 1/6 buka kurung cis 11/2 atau 2 pangkat 1/6 cos 11/2 ditambah i sin 11/2. Nah, untuk yang K sama dengan 2 itu berarti akar 2 pangkat 1/3 buka kurung cos buka kurung 3pi per 4 ditambah 4pi dibagi 3 ditambah i sin 3pi per 4 ditambah 4pi dibagi 3. Nah, kenapa 4pi? Karena 2kpi berarti k-nya itu nilainya 2, sehingga 2 dikali 2 dikali pi itu hasilnya sama dengan 4pi. Sehingga untuk K sama dengan 2 itu hasilnya 2 pangkat 1/6 buka kurung cis 9pi per 4. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 1/6 cos 9pi per 4 ditambah i sin 9pi per 4. Nah, seperti itu ya pembahasan tentang bentuk akar bilangan kompleks.
Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar dari bilangan kompleks. Pada pertemuan yang keempat ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.